Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Pak D_Beja yang berjudul Lampor. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Lampor. Gemerincing suara kereta kencana adalah tanda kedatangannya. Sebuah cerita dari Pak D_Beja, based on true story. Asap tembakau mengepul keluar dari mulut Mbah Sarjono, duduk di kursi kayu jati yang berada di teras rumahnya. Di kursi inilah biasanya kakek tua itu melalui hari-harinya, di teras rumah kayu miliknya. Belum terlalu sore, matahari masih bersinar terik. Mbah Sarjono termasuk orang yang berada di masanya. Rumah kayu jati dan banyak petak-petak sawah ia miliki. Keseharian hari tuanya hanya dihabiskan di rumah. Sawah-sawah yang ia miliki digarap oleh anak-anaknya dan beberapa warga yang bekerja untuknya. Suasana hari ini pun sama seperti hari-hari sebelumnya. Walaupun panas matahari masih bersinar, namun sejuk bila berada di dalam rumah ini. Rumah dengan berbagai macam bunga dan pohon buah-buahan di halaman rumahnya membuat teduh suasana siapapun yang memandang. Namun sepertinya hari ini ada yang membuatnya gelisah. Pandangannya menerawang memandang langit-langit atap teras rumahnya. Mengernyitkan dahi keriputnya seakan mengingat-ingat sesuatu. Ujung jempol tangan kanannya berpindah-pindah di setiap ruas jari-jarinya, seperti sedang menghitung. Mengulang beberapa kali seakan memastikan apa yang beliau hitung itu tidak salah. Raut wajah keriputnya terlihat bingung atau mungkin mencemaskan sesuatu. Mbah Sarjono terlihat lemas, menyandarkan tubuhnya di kursi jati kesayangannya setelah memastikan hitungannya benar. Duk! Cangkir gerabah ia letakkan di meja yang berada di sebelahnya, sebelum sempat sampai di bibirnya. Pintunya tutup. Suara keras kakek Sarjono yang berada di teras rumah mengagetkan anaknya yang sedang melipat pakaian di dalam rumah. Siti menyudahi pekerjaannya, bangkit dari duduknya dan beranjak untuk menutup pintu depan. "Ada apa, Pak?" jawab Siti sebelum sampai di pintu depan, namun tidak ada jawaban dari luar. "Pak! Panggil Siti karena setelah sampai di luar tidak ia temukan keberadaan bapaknya. Kursi jati tempat biasa Mbah Sarjono duduk pun kosong. Di atas meja hanya ditemukan puntung rokok tembakau yang masih menyala dan cangkir teh yang sebagian isinya tumpah. Siti kemudian mencari ke samping kanan dan kiri rumahnya, namun tidak ditemukan keberadaan bapaknya. Ada perasaan cemas, karena setiap kali meninggalkan rumah biasanya pamit. Perasaan cemasnya semakin bertambah ketika melihat tongkat kayu bapaknya tergeletak di halaman rumahnya. Siti melangkah ke halaman mengambil tongkat bapaknya, melihat sekeliling mencari keberadaan bapaknya. "Pak! Bapak!" panggil Siti berkali-kali, namun masih saja tidak ada jawaban dari bapaknya. Ia kembali masuk ke rumah, meletakkan tongkat bapaknya di dalam, kemudian keluar lagi menutup pintu dan setengah berlari, Siti menyusuri halaman rumah yang cukup luas dengan berbagai tanaman buah-buahan dan juga bunga yang disusun rapi dengan rumputnya yang terawat. Melihat ke kanan dan ke kiri setelah sampai di pintu masuk halaman, sepi, tidak ada orang yang ia lihat. Rumah tetangganya pun terlihat sepi dan tertutup. Sepertinya tidak ada aktivitas di luar rumah. Cukup lama Siti terdiam di pintu masuk halamannya. Memperhatikan sekeliling, ia berharap ada seseorang yang bisa ia tanyai. Namun masih juga tidak menemui seorang pun. Ya, memang di waktu-waktu ini rata-rata warga masih berada di ladang menggarap lahan mereka. Siti pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya, bermaksud mencari bapaknya di dalam rumah. Siapa tahu bapaknya lewat pintu samping. "Bule! Bule!" Baru beberapa langkah terdengar teriakan seorang anak laki-laki berlari menghampirinya seperti tergesa-gesa.
Bule, disuruh ke rumahnya saya sekarang, sama tongkatnya Mbah Kakung dibawa, kata keponakannya tadi dengan sesekali mengatur nafasnya. Ragil, nama anak laki-laki itu. Ia adalah keponakannya. Ada apa sih, Nak? Jawab Siti. Tidak tahu, Bule. Mbah Kakung cuma bilang suruh cepet, jawab keponakannya. Siti pun bergegas menuju rumahnya, memastikan semua pintu tertutup dan berangkat ke rumah keponakannya. Tidak lupa tongkat bapaknya ia bawa. Ia juga membawakan bapaknya baju ganti, karena sebentar lagi masuk waktu asar. Mereka berjalan dengan cepat. Pikirannya penuh dengan tanda tanya. Ia takut terjadi hal buruk dengan bapaknya. Siti menggandeng keponakannya agar tidak ketinggalan. Rumah keponakannya memang tidak terlalu luas. Masih dalam satu desa, hanya berbeda dusun saja. Sepanjang perjalanan, Siti tidak banyak bicara atau mengobrol dengan keponakan laki-lakinya yang masih 8 tahun itu. Hanya sekali mengajaknya untuk melangkah lebih cepat. Tidak lama rumah keponakan atau rumah kakak laki-lakinya sudah terlihat. Tampak seorang kakek sedang berdiri di terasnya, terlihat gelisah seperti menunggu sesuatu. Dari mana saja sih, Pak? Kok tidak pamitan? Ucap Siti setelah sampai. Namun Mbah Sarjono seperti tidak terlalu merespon ucapannya. Matanya terus memandang ke arah jalan. Siti pun ikut memperhatikan ke arah di mana mata bapaknya tertuju. Cari apa sih, Pak? Tanya Siti lagi. Joko, Ti. Joko, jawab bapaknya. Namun tidak menjelaskan ada apa. Siti pun masuk ke dalam rumah, meletakkan pakaian ganti untuk bapaknya, kemudian pergi ke dapur untuk membuatkan minum. Rumah kakaknya sepi. Rupanya kakak dan iparnya belum pulang dari ladang. Setelah membuatkan teh untuk bapaknya, Siti ikut duduk di teras bersama keponakan dan bapaknya. Kakakmu kemana sih, Nak? Kok belum pulang? Tanya Mbah Sarjono kepada cucunya, menanyakan Joko. Joko adalah kakaknya Ragil. Usia Ragil dan Joko memang terpaut jauh. Ragil masih 8 tahun dan Joko sudah 21 tahun. Akhirnya yang ditunggu pun datang. Joko pulang bersama bapaknya, setelah itu disusul ibunya di belakang. Cepat mandi, Nak, jangan sore-sore. Mbah Sarjono seperti tidak sabar, menghampiri cucunya dan menyuruhnya untuk mandi. Seisi rumah heran dengan tingkah Mbah Sarjono hari ini. Mbah Sarjono belum menjelaskan ada apa sebenarnya, menyuruh keluarganya berkumpul, terlebih kepada Joko, cucu pertamanya. Setelah semua mandi dan berkumpul di ruang tamu, Mbah Jono menjelaskan maksud dan tujuannya. Kenapa Joko dan keluarganya disuruh pulang cepat dan berkumpul. Hari ini adalah hari pasarannya Joko lahir, Mo. Jangan sampai kecolongan. Nanti malam jangan ada yang tidur, ucap Mbah Sarjono kepada Darmo, anaknya. Tidak lama lagi Ratu Selatan akan punya hajat. Jangan sampai Joko dibawa lampor, sambung Mbah Sarjono, yang membuat Darmo dan istrinya kaget. Namun tidak dengan Joko. Joko terlihat biasa saja, namun tetap mendengarkan dengan seksama apa yang Simbah Kakungnya ucapkan. Apa ya bener, Mbah, kalau lampor itu ada? Tanya Joko kemudian. Jangan asal, Nak. Demit, jin, dan setan itu ya ciptaannya Allah. Hidup berdampingan dengan manusia, dibuai untuk menggoda manusia. Makanya kita harus tahu apa-apa saja penangkalnya, ucap Mbah Sarjono mencoba memberi pengertian kepada Joko. Beliau mengatakan sebagai umat beragama, kita sebaiknya tahu kalau kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada banyak hal gaib di sekitar kita. Pengetahuan Mbah Jono tentang kejawen memang lumayan, hal yang biasa orang tua atau sepuh zaman dahulu ketahui, tentang ilmu-ilmu Jawa dan sebagainya. Perlahan sore semakin gelap. Semua yang berada di dalam rumah tidak diizinkan keluar oleh Mbah Jono. Mbah Jono menyuruh menutup semua pintu dan jendela. Bahkan jendela dan lubang ventilasi disuruh menutup dengan kain, agar tidak bisa melihat keluar rumah.
menambah gelap suasana dalam rumah. Di tahun 70-an, penerangan belum menggunakan lampu listrik. Hanya lampu teplok minyak tanah yang bisa diandalkan sebagai penerangan di waktu malam tiba. Hari beranjak malam. Setelah waktu masuk Isya, Mbah Jono menyuruh semuanya berkumpul di ruang tamu. Waktu dirasakan terasa lama dan membosankan. Terlebih buat Ragil dan Joko. Ragil biasanya bermain di teras di waktu ini, sedangkan Joko biasanya nongkrong dengan teman seusianya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, malam ini lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada beberapa suara serangga dan burung malam saja yang sesekali terdengar. Peronda yang biasanya lewat depan rumah pun tidak terdengar kentongannya. Malam semakin larut. Mbah Sarjono dan yang lain masih duduk di ruang tamu. Jam dinding sudah menunjukkan jam 11 malam. Ragil menguap beberapa kali, namun tidak diperbolehkan tidur oleh Mbah Jono. Namun tiba-tiba suasana di dalam rumah terasa meredup. Padahal lampu-lampu teplok masih menyala seperti biasanya. Rasa dingin dan lembab perlahan terasa di dalam rumah. Dan entah kenapa semua yang ada di dalam rumah merasakan kantuk yang teramat sangat. Dan suasana benar-benar sunyi. Tidak ada suara terdengar dari luar. Mbah Jono menyuruh semuanya untuk duduk di lantai, melafalkan doa dan zikir. Tentu saja sangat sulit untuk khusyuk berdoa karena rasa kantuk yang sangat mengganggu. Suara rintik hujan terdengar jatuh di atap rumah. Walaupun hanya gerimis, namun terdengar sangat jelas. Rasa dingin dan kantuk semakin mereka rasakan. Bahkan disertai rasa lembab, udara sekitar pun terasa berbeda. Nak, istighfar nak, teriak Mbah Jono sambil mengguncang tubuh Joko. Tiba-tiba wajah Joko pucat, menggigil dan matanya merah seperti menahan kantuk yang sangat hebat. Lampu teplok tiba-tiba padam dan terdengar suara gaduh di luar rumah, entah suara apa yang mereka dengar. Seperti suara angin yang kencang, suara orang berlari, suara gemuruh, bahkan seperti suara banyak orang yang menggema menjadi satu. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara, kecuali Ragil yang tiba-tiba teriak dan memeluk ibunya. Mengagetkan dan membuyarkan konsentrasi doa yang lain, membuat takbir dan istighfar yang mereka lafalkan pelan menjadi teriakan. Ibunya Joko berusaha menghidupkan lampu teplok di depannya, namun berkali-kali gagal. "Jangan tidur nak, jangan tidur!" teriak ibunya memanggil Joko yang sesekali terlihat saat percikan api dari korek menyala lalu padam. Ibunya melihat Joko seakan terpejam. Setelah hampir habis setengah kotak korek kayu, akhirnya lampu teplok pun bisa dinyalakan. Ketakutan semakin dirasakan mereka. Terlebih Joko yang sedari tadi mematung. Bibirnya terus komat kamit tapi tidak mengeluarkan suara. Wajahnya masih pucat. Suara gemuruh di sekitar rumah semakin terdengar dengan jelas. Namun anehnya tidak ada angin dan tidak ada suara tetangga atau hal lain yang terdengar. Pelan tapi jelas suara gemerincing mulai terdengar. Semakin lama semakin keras, namun tiba-tiba hilang. Mbah Jono dan yang lain terdiam, berusaha untuk mencari suara tadi. Sedangkan Siti dan yang lain merapatkan duduknya. Ragil masih dalam pelukan ibunya menangis ketakutan. Suara gemerincing kembali terdengar kembali. Disertai suara kuda berlari, jelas terdengar. Semakin lama semakin lirih dan menghilang. Tubuh Joko roboh. Pandangan Mbah Jono dan yang lain terasa kabur, seperti ada kabut di dalam rumah. Semakin lama semakin pekat. Lampu teplok tidak banyak membantu penglihatan. Tidak seperti sebelumnya. Rasa merinding dan takut terasa ketika kabut gelap itu muncul dan semakin gelap di dalam rumah. Namun rasa takut yang mereka rasakan mereka abaikan. Melihat keadaan Joko, tubuhnya kaku dan keras, seakan menahan sesuatu dan mulutnya masih komat kamit seperti tadi.
Terlebih ibunya yang sedari tadi sudah meneteskan air matanya melihat keadaan anaknya. Sedangkan Mbah Sarjono dan bapaknya Jono masih duduk di sampingnya, yang juga komat kamit entah apa yang ia baca. Suara gemerincing seperti kelintingan terdengar mengeras. Suara gaduh masih saja terdengar seperti mengelilingi rumah. Siti berdiri dan berjalan lemas menahan kantuknya menuju jendela. Ia penasaran ada apa di luar rumah. Namun ditarik oleh Mbah Jono sampai jatuh ke lantai. Telinga mereka seperti berdengung mendengar gemuruh di luar. Kabut di dalam rumah semakin lama semakin menipis, seiring hilangnya suara gemerincing dan gaduh. Pelan-pelan menghilang, tubuh Joko yang semula kaku tiba-tiba melemas dan basah karena keringat. Nak bangun nak. Mbah Jono mengguncang tubuh Joko yang terbaring terlentang di lantai. Suasana kembali sepi, suara alam kembali terdengar. Alhamdulillah, ucap Mbah Jono seraya menyandarkan tubuhnya di dinding kayu rumahnya. Joko membuka matanya, mengatur nafasnya kembali. Rasa kantuk yang semula tak tertahankan seakan hilang. Nah sobat horor, setelah ini kita lihat dari sudut pandang Joko ya. Oke, next. Ketika kabut mulai masuk ke dalam rumah, Joko melihat kabut tersebut semakin gelap dan di atas ada gumpalan kabut yang membentuk sosok besar namun tidak jelas. Seperti orang tinggi besar menatapnya dan matanya merah namun tidak begitu jelas. Ketika Joko menatapnya, sosok itu mengulurkan tangannya hampir sampai di kepala Joko, sehingga Joko menjatuhkan tubuhnya ke lantai karena ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat itu. Dan sosok itu terus saja mengulurkan tangannya sampai akhirnya perlahan menghilang. Kejadian serupa malam itu di desa lain. Tidak butuh waktu lama cerita Joko tersebar. Pasar kala itu sudah seperti tempat bertukar berita antar desa. Menurut beberapa orang di desa, tidak jauh dari rumah Joko ada yang hilang dan belum ditemukan. Di malam yang sama ketika Joko mengalami hal mengerikan, ada 2 orang yang memancing di sungai di depan rumahnya. Namun kedua orang tersebut tertidur di tepi sungai, dan ketika bangun salah satu dari mereka hilang. Awalnya dikira pulang terlebih dahulu, namun setelah disusul ke rumah tidak ada, dan weton kelahirannya sama dengan Joko. Alasan jendela dan ventilasi rumah ditutup adalah yang berada di dalam rumah tidak melihat sumber suara atau makhluk apa yang sebenarnya datang. Karena lampor pantang terlihat, dan kalau sampai seseorang melihat wujudnya maka akan celaka atau mati. Itu sebabnya waktu Siti mau mengintip apa yang ada di luar rumah langsung dicegah oleh Mbah Sarjono. Warga lain mengatakan malam itu ia melihat lampor. Saat di perjalanan pulang, ia mengatakan tiba-tiba mendengar suara gaduh dan langkah kaki kuda. Yang ia tahu ada sesuatu buruk yang akan lewat. Karena sedang di perjalanan dan ia bingung, dia pun memanjat pohon dan samar-samar di bawahnya ada banyak sosok hitam melayang yang pudar seperti kabut. Namun ia hanya dilihat dan mereka melintas begitu saja. Namun tiba-tiba ia jatuh dari pohon dan mengalami patah tulang. Banyak versi tentang sosok Lampor dan kedatangannya. Ada yang mengatakan Lampor adalah pasukan Ratu Kidul yang melakukan perjalanan dari laut menuju sebuah gunung, dan di perjalanan akan mengambil beberapa orang yang masuk kriteria untuk dijadikan pasukan. Ada juga yang dijadikan rewang atau pembantu karena ada hajat di istana Ratu Kidul. Versi lain mengatakan Ratu Kidul akan mengambil putra tertampan atau putri tercantik dan tersayang dari sebuah keluarga melalui pasukan Lampor. Ada satu kisah yang dialami warga yang tinggal di daerah pegunungan, yang katanya mereka melihat iring-iringan makhluk ini, namun beliau juga tidak yakin kalau itu Lampor. Kejadiannya sudah dini hari, beliau tidak bisa tidur saat itu. Ia mendengar langkah kaki kuda disertai lonceng,
Semakin lama semakin jelas mendekat, dan suara itu berhenti di depan rumahnya. Karena penasaran, ia mengintip dari celah pintu. Dan ternyata benar, ada sebuah dokar atau kereta kuda berhenti di depan rumahnya, lengkap dengan penumpang dan iring-iringan seperti abdi dalam kerajaan. Dan ketika ia mengintip dari celah pintu, salah satu yang berada di atas kereta kuda melihat ke arahnya seakan tahu sedang diintip. Karena beliau ketakutan, akhirnya beliau lari ke kamar dan bersembunyi. Di bulan-bulan tertentu hitungan Jawa, zaman dulu warga akan tidur di lantai tanpa alas selama beberapa malam. Katanya waktu-waktu itu lampor akan datang dan mengambil warga. Alasan warga tidur di lantai karena lampor tidak bisa berjongkok atau duduk. Jadi tidak akan sampai mengambil yang berada di tanah atau di lantai. Di masa ini saya sendiri masih mengalami tidur di lantai bersama seluruh keluarga saya. Versi cerita lampor berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada yang menyebutnya welwo, kromo meleo, dan lain-lain. Ada juga yang menandainya sebagai tanda akan adanya pakebluk atau wabah penyakit. Semua tergantung kepercayaan masing-masing. Orang Jawa zaman dahulu masih banyak yang pakai ilmu titen atau biasanya. Menandai sebuah kejadian dengan mengingat-ingat biasanya kalau ada suatu kejadian akan ada kejadian lainnya. Selesai. Gimana Sobat Horor? Serem kan ceritanya? Kalau di daerah Sobat Horor ada nggak sih cerita kayak lampor? Kalau ada kalian bisa komen di bawah ya. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.